lagi bersama dua bintang tamu kita nih cerita nih ya. Dua-duanya ketemu di Bangkok ya. Kamu kena scam apa sih, ceritakan dong. Jadi itu aku kan ke Bangkok kayak nggak pakai rencana, nggak pakai plan apa-apa, udah berangkat aja gitu. Namanya backpackeran, ikut teman-teman lagi pada apa namanya liburan juga, liburan belanja. Terus habis itu udah aku iseng gitu, pas lewat jalan ada yang nawarin one day trip gitu. Jadi aku tuh kayak nggak mau bilang-bilang, padahal temen aku yang barengan sama aku dia pernah tinggal di Bangkok. Harusnya aku tanya dia semuanya gitu, kayak aku impulsif aja nih gitu ya. Terus nggak mau ngerepotin gitu. Suamiku juga kan biasanya ngurusin apa segala macam. Aku kayak tiba-tiba surprise aku bisa lo jalan-jalan sendiri. Udah one day trip, terus ada gitu kita bayar berapa tuh? Tektokan murah, 800 baht. 800 baht itu untuk ketiga tempat. Pintu doang kan? Ketiga tempat, mobilnya juga oke gitu. Mobilnya ada taksi, tapi mobilnya juga oke. Ya udah ini murah nih kalau cuman kita dianterin ke 3 tempat doang. Sampai di sana kita bayar kayak biasa. Nah ternyata scamnya itu adalah kita dibawa ke tempat yang harganya sangat overpriced. Naik perahu doang, minta bayaran 2,7 juta. Oh my. Padahal aslinya cuma 400 baht. 400 baht itu berapa? 400.000 kali. Enggak nyampe 200.000. Oh gitu. Nggak nyampe 200.000. Oke, terus harus 1.000 baht aja 440.000. Oke. 200 ribuan ya? Iya, kebetulan aku kan orangnya nggak mau ribet, tapi kebetulan hari itu aku tidak bawa uang sebanyak itu. Karena asistenku belum masukin uang yang memang udah disiapin, kan kita nggak mau bawa uang banyak-banyak kan gitu. Jadi belum masukin itu. Jadi kita nggak punya uang gitu, kayak terus gimana nih? Ya udah Mbak, kita pulang aja. Nah, dari situ kita minta, oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Tapi ternyata si supirnya nggak mau, maunya nganterin pulang. Ya udah, biar nggak repot kita pulang aja gitu kan. Pas mau pulang, dia juga nggak mau nganterin kita pulang. Loh, terus kamu diturun di jalan? Jadi dia bilang, saya mau makan dulu, saya lapar. Kamu tunggu di sini. Oke, baik ya. Nah, udah nih. Tapi pas udah selesai itu, dia tuh kayak kesel gitu. Terus dari itu mobilnya tuh kayak maju mundur gitu. Jadi kayak dia bingung sendiri, maju mundur. Ya? Iya. Terus si asisten aku udah pada takut. Aku udah pada bilang gini, udah nggak usah takut. Kita di sini dulu, kita ikutin dulu dia. Siapin handphone semua. Kalau sampai ada apa-apa kita live. Platform ini live, semuanya live. Nyalain aja live aja ya. Setidaknya mereka tahu, suami udah dikasih tahu. Sama sahabat-sahabat aku yang lain juga udah dikasih tahu. Akhirnya maju mundur, terus gue tanya mau kemana, memang akhirnya dia cuma mau pindahin parkir ke sini doang. Tapi begini dulu kan, mau nakut-nakutin gue. Dia pada belajar nyetir. Ya kita juga ya alhamdulillah gitu kan, masih kayak bisa tenang. Ini udah pada nangis nih, asisten gue udah nangis. Yang di depan yang cowok lebih takut dari gue kan. Jadi kayak ya udah, akhirnya kita tunggu 30 menit. Akhirnya aku bilang, waktu kita 30 menit untuk cari untuk mengambil uang ini. Bukan, itu acara lain. Taksi online. Nah, 30 menit itu dilalahnya dapatlah. Oke. Kita berhasil terselamatkan. Pulangnya kita cari lagi taksi online, nggak dapat. Nggak dapat. Akhirnya kita yaudah yang ada aja. Saya mau pulang ke Bangkok, butuh uang berapa buat nyampe di Bangkok. Akhirnya udah segini 1.300. Oke, yaudah yang penting saya pulang ke Bangkok. Oh, jadi itu tuh di luar Bangkok? Di luar, di luar Bangkok. Seremnya. Di luar. Makanya lo download aplikasi itu ada deh. Udah. Malah untuk tukeran ini aja. Untuk tukeran tips ya. Nah, habis ini kita akan tukeran tips lagi. Iya. Kita mau ngobrol lagi. Kalau ini kan habis healing liburan. Nah, ini kasihan. Kalau ini habis sakit katanya. Tapi nggak tahu ini sakitnya gimana. Udah sembuh bener atau enggak? Karena katanya sebetulnya dia belum boleh keluar dari rumah sakit, tapi dia maksa-maksa keluar. Ada apa sih? Ada Reza Herlambang. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Reza Herlambang. Tadi aku nanya, ini kayak masih lemes, jalannya masih, perutnya masih kerasa nggak enak? Kalau perut ini aja masih pahit banget. Oh, mulutnya masih pahit? Masih pahit sama masih lemes. Karena sebenarnya mungkin kalau sekarang udah harus keluar. Jadi kemarin itu aku harusnya masih dirawat. Berapa lama lagi harusnya kamu dirawat? 3 atau 4 hari. Nah, sama ada dokter Oki di sana, di salah satu rumah sakit di swasta deket apartemenku. Terus? Bilang udah mual nggak, udah enak nggak? Aku bilang enak karena price-nya terus running kan, kan. Jadi kamu nggak ada asuransi nih? Aku ada asuransi sebetulnya swasta, cuman kemarin ada beberapa late jadi belum nggak bisa diklaim. Dan ternyata yang punya pemerintah itu juga karena nggak pernah dipakai, aku nggak tahu ternyata aku harus ada kayak tunggakan. Oh ya ampun. Jadi aku nggak tahu karena jadi itu nggak bisa dipakai juga. Jadi harus bayar itu dulu kan, gitu. Jadi udah mau nggak mau siasatnya udah selesai lah dok, udah sehat-sehat pulang. Cuman memang aku tuh kemarin sakit mendadak tuh tiba-tiba malam demam. Yang dirasain apa? Demam? Jadi sorry kalau yang nggak nyaman ya, maksudnya ini keluar di bawah keluar. Oke, diare dan jadi sama semua. Jadi badan ngilu semua. Nah 2 hari itu Kamis aku dibawa ke klinik, dikasih injection cairan.
itu aku sudah mulai menurun tingkat kesadaran. Aku juga nggak tahu kok sampai menurun, ternyata ketika di dalam tubuh kita kalau cairan itu sudah nggak ada, dehidrasi, jadi tingkat kesadaran menurun. Jadi udah halusinasi tuh Kak Arus tuh. Apa? Oh, halusinasi udah kayak orang terbang, kayak orang segala macam, udah kayak melihat yang udah meninggal. Jadi karena itu udah demamnya sudah tinggi sekali kan. Nah, jadi akhirnya situ nggak selesai. Keesokan harinya paginya dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Kenapa pilih yang lebih besar? Karena supaya lebih jelas diagnosnya apa, bagaimana, dan ternyata katanya kena infeksi ginjal sama infeksi usus. Bingung dong Resa, karena aku tuh termasuk pencinta air putih. Aku nggak alkoholik, kalau ngerokok iya gitu. Kok bisa kena ginjal? Ternyata dinding ginjalnya tuh sama ususnya karena sudah tidak masuk keluar, jadi dia udah gesek aja by dindingan. Oh, karena itu karena kamu iya nggak ada isinya, jadi yang udah ngegesek itu dindingnya. Oh, nah kalau Resa baru tahu juga, jadi kemarin sakit nih, jadi 50% agak worried, 50% jadi memang harus lebih jaga kesehatan. Jadi Resa tuh ternyata punya masalah di oksigen kepala. Nah jadi kita mungkin pernah ngalamin yang namanya tidur tapi masih berpikir. Sedangkan ada namanya penyakitnya baru tahu kemarin namanya hipoksia. Hipoksia itu jadi kan kita oksigen di kepala itu dari paru-paru. Nah ketika kita tidur paru-paru kita kan rest. Tanpa sadar, alam sadar bahwa kita ini masih berpikir. Nah GERD aku juga salah satunya adalah itu. Jadi kata dokter, bro lo harus ketika istirahat. Jangan kebanyakan mikir. Cuman kan ya namanya kita hidup ya pasti ini berpikir. Jadi tapi akhirnya aku harus melakukan general check up, MRI supaya lebih tahu detail. Kata dokter buat 5 tahun ke depan nih supaya lo tahu lah bro, minimal lo nggak ada penyakit yang apa segala, jangan sampai nanti tahunya telat. Jadi lagi aku bilang waduh ini. Nah kemarin belum bisa pulang ya, cuma karena hari ini dipaksain coba supaya bisa keluar. Cuman memang cairan, jadi aku minumnya tuh air mineral yang air khusus yang ada kandungan ionnya. Kalau enggak memang aku harus cairan itu harus by infus kan, nggak bisa. Yang harus lebih cepat meresap ke sel-sel kamu gitu. Itu sakit perut juga. Kamu rasa sakit perut pada saat Waduh, harus itu perut tuh melilit. Terus pernah nggak ya ngerasain yang namanya asap ini nih sampai ke sini kayak kita kesedak sesuatu. Ini sorry kalau nggak nyaman, ini keluar, ini kayak kesedak. Aku udah gini, ya Allah mati nih saya, itu udah sampai situ. Kayak lemas, pusing. Jadi bingung mau ngerasain demamnya kah, mau ngerasain badan ngilu kah, mau ngerasain melilitnya perutnya kah. Jadi udah lagi lemas tapi harus ke kamar mandi. Itu siapa yang membawa kamu ke klinik? Akhirnya klinik tuh adik aku yang bawa. Klinik yang bawa adik aku sama kakak sepupu aku ada Teh Ica. Terus hari berikutnya papa dari Bandung datang. Oke. Enggak, ini penyebabnya apa? Benar karena memang asam lambung naik karena kamu banyak pikiran, atau ada bakteri atau virus? Selain ikutin jangan kemana-mana, tetap di Room Defense.